Renan terdiam sembari menatap ke jalanan di depannya. Terlihat dia memutar-mutar tangannya di kemudi dengan kening berlipat seolah sedang memikirkan jawaban yang tidak rela dia berikan. Ya, tidak heran sih, Renan mampu memberikan hampir semua hal di dunia ini untuk Tista. Jadi dia pasti ingin Tista hanya menikmati semuanya tanpa bekerja keras. Tista memegangi lengan Renan. Boleh ya, bujuknya akhirnya. Renan mengusap wajahnya singkat sembari menghela nafasnya. Aku larang pun kamu tetap akan kerjakan, sahutnya. Enggak, elak Tista yakin. Kalau kamu nggak bolehin, aku nggak akan kerja. Yakin? Tista mengangguk yakin meskipun was-was juga. Kalau pada akhirnya Renan melarangnya dan Tista harus melepaskan kesempatannya untuk bekerja. Renan melirik Tista dengan tatapan mencari tahu sebelum kemudian menghela nafasnya. Oke, Renan menjawab dengan berat hati. Kamu boleh kerja. Serius? Gumam Renan. Tapi kamu harus janji, nggak boleh forsir diri. Janji. Makasih Renan. Renan akhirnya memberikan senyuman pasrahnya. Renan jelas keberatan dia membolehkan Tista dengan terpaksa, namun melihat Tista begitu bahagia karena mendapatkan izin dari Renan membuat Renan tidak bisa menahan rasa senangnya. Tista membutuhkan izinnya yang akhirnya membuat Renan merasa dihargai. Karena itu, keesokan harinya Renan baru saja menyelesaikan pekerjaan terakhirnya sebelum pulang. Tapi lalu teringat mengenai hal yang belum dia urus. Renan meraih ponselnya lalu menghubungi nomor Sean, salah satu sahabatnya semasa kuliah. Yore, sapa Sean akrab. Gimana? Gue butuh data pembelian tiket pesawat sekitar 6 tahun lalu Yan. Todong Renan langsung. Lo masih ada link buat dapetin datanya nggak? Masih sih, jawabnya santai. Gue pegang hampir semua maskapai yang jalan di Indonesia. Cuma gue nggak tahu mereka masih simpen data 6 tahun lalu apa enggak. Buat apa sih? Gue butuh penting. Sean berdecak kesal, tapi akhirnya sadar dengan siapa dia berhadapan. Ya udah, kirimin gue nama maskapai, tanggal, hari, jam, sama kalau masih ada fotoin ID-nya aja. Pokoknya yang lengkap, pintanya akhirnya. Tapi gue nggak jamin bakalan dapet ya, apalagi ini data pembelian. Gue cuma butuh tahu data pembelinya aja kok, sahut Renan. Ya, itu yang susah, tapi gue usahain deh. Pokoknya lu kirimin aja data lengkapnya. Oke, thanks ya. Re, tahan Sean. Saat Renan hampir memutus sambungan. Anjir lu, tiba-tiba gak komunikasi, tiba-tiba main perintah terus pergi gitu aja. Apa kabar lu? Gini-gini aja, jawab Renan santai. Lu gimana? Gue juga gini-gini aja sih, sahutnya. Lu ikut kumpul yuk minggu depan, ajak Wina juga. Renan menahan helaan nafasnya tetap hening, lalu mengusapi pelipisnya. Gampang lah nanti, jawabnya seadanya. Biasanya kalau lu ngomong gini berarti lu gak bakalan datang, gerutu Sean sembari memaki dengan geli. Kenapa sih? Takut diomelin Kira? Takut diomelin istri, ralat Renan santai. Istri siapa? Istri gue lah. Hah? Renan memutar bola matanya karena sepertinya Sean lupa bahwa Tista sudah kembali, atau lebih tepatnya dia kaget karena Tista yang tiba-tiba di bawah dalam percakapan saat ini. Yang tahu hubungannya dan Tista sudah kembali bersama memang hanya mereka dan ART di rumah mereka saja. Udah ya, gue mau balik nih, pamit Renan akhirnya. Tunggu Re, setelah Sean langsung. Soal data pembeli yang lu butuhin itu ada hubungannya sama Tista, tanya Renan akhirnya mendengar nada serius yang tiba-tiba dipakai Sean. Enggak sih, gue tiba-tiba jadi ingat aja. Apaan? Lusa kemarin gue dapat kabar kalau Acit katanya udah balik ke Indonesia. Renan terdiam mendengar nama itu, nama yang bahkan malas sekali untuk dia sebut, apalagi dengar. Renan mendengus sinis, lalu memutar kursinya untuk menghadap ke belakangnya. Terus, apa hubungannya sama gue? Tanya Renan akhirnya. Gak ada, cuma sekedar informasi aja. Sean menjawab santai. Tista kan dulu gak suka banget sama Acit, makanya gue tiba-tiba inget itu.
Gue tutup ya. Tanpa menunggu jawaban, Renan memutus panggilannya. Tangannya kemudian meremas erat ponselnya, mengingat nama mantan sahabatnya yang dulu berada dalam satu kelompok dengannya, Wina, Bimo, Valdo, dan Sean. Renan kemudian menghela nafasnya. Entah kenapa dia merasa kembalinya Tista akhirnya membuat segala hal di masa lalu menjadi kembali mengambang di permukaan, seolah satu persatu meminta Renan untuk menyelesaikannya. Di satu sudut kota Jakarta, sebuah bar dengan hingar-bingar yang mewah dan elegan dipenuhi orang-orang yang berusaha melepas penatnya. Salah satunya yang duduk di meja bartender dan meneguk entah gelas keberapa untuk malam ini. Dia sudah memutuskan akan mabuk hingga tidak sadarkan diri. Toh besok adalah hari libur untuknya. Wanita berambut bergelombang itu menatap kosong ke arah bartender yang sibuk meracik minuman, sedang tangan wanita itu menggoyangkan gelasnya sendiri. Dengan ekspresi mirisnya, dia berusaha mabuk untuk membuatnya berhenti merasakan sakit di hatinya. Tapi yang ada justru kesadarannya yang menipis. Dengan sakit yang justru semakin terasa parah, wanita itu tertawa sembari menyandarkan keningnya ke meja. "Hai cantik, sendirian aja?" sapa seorang pria yang ia tahu sudah mengamatinya terus sejak tadi. Wanita itu tidak bereaksi sama sekali, membuat sang pria kemudian mengulurkan tangannya untuk meraih lengannya, tapi tangannya langsung dicekal pria yang datang dari belakang. Dia nggak sendirian. Sorry, dan pria itu langsung pergi sembari mengangkat tangannya untuk menunjukkan rasa bersalahnya. Wanita itu kemudian mendongak demi menemukan pria tidak asing yang kemudian menghampirinya. "Kamu tahu dari mana aku di sini, Bim?" tanyanya setengah sadar. "Bang Andro bilang katanya Wina mabuk di barnya," sahut Bimo datar sembari kemudian menarik gelas Wina dari tangannya dan menjauhkannya. "Kenapa lagi sih, Nah?" Wina berdecak tak suka karena gelasnya diambil, tapi pandangannya yang berputar membuatnya tidak bisa melawan. "Lo yang paling tahu gue kenapa," hardiknya kemudian. Rahang Bimo mengeras. "Soal Renan," tebaknya dengan nada tak suka. "Siapa lagi? Ayo Lana," geram Bimo akhirnya. "Udah berapa tahun ini? Bukannya udah waktunya untuk nyerah ya sekarang?" Wina menatap Bimo dengan tatapan tajamnya. "Nyerah lu bilang? Gue bahkan belum ngelakuin apa-apa selama ini selain dampingin dia lewatin masa-masa," bentak Wina akhirnya terpancing emosi. "Dan lu nyuruh gue nyerah? Dia nggak pernah lihat lu." "Nah," sambar Bimo akhirnya, "mau lu menuhin pelupuk matanya sekalipun, dia nggak akan pernah lihat lu." "Enggak," bentak Wina dengan penuh emosi meneriaki pria itu. "Dia pasti bakal lihat gue akhirnya, Bim. Gue udah berjuang sampai 6 tahun buat dapetin hatinya. Sebentar lagi, harusnya sebentar lagi, dia bakal luluh sama gue." Bimo berdecih dengan makiannya lalu menatap ke arah lain. "6 tahun nggak berhasil, Nak, dan lu masih berpikir mau nyoba sampai tahun ke-7 atau ke-10, sahutnya Sumbang. "Nak, masalahnya bukan ada di waktunya, tapi ada di diri lu sendiri. Karena lu bukan Tista, jadi Renan gak akan pernah lihat lu sama sekali." Wina mengepalkan jarinya dengan gigi gemeratak, penuh emosi dan air mata yang langsung menggenang. "Wanita itu gak berhak," desisnya menahan isakannya mati-matian dengan nafas terengah karena emosi. "Dia ninggalin Renan selama ini, bikin Renan berjuang sendirian, dan apa tiba-tiba dia datang dan hancurin semua perjuanganku selama ini." Bimo menjambak rambutnya sendiri, frustasi melihat Wina yang terus saja hancur karena perasaannya pada Renan. Bimo tahu Renan tidak salah karena sejak awal Renan sudah memberi batas yang jelas pada Wina. Renan sudah menegaskan tidak hanya dengan ucapan tapi juga sikapnya, bahwa hanya ada Tista di hidupnya dan bukan wanita lain. Namun melihat Wina yang terus saja
menjadi seperti punuk yang merindukan bulan, dan Renan yang tidak pernah peka membuat Bimo frustasi sekali. Renan tidak mungkin bisa menolak Wina karena Wina tidak menyatakan apa-apa padanya, sedangkan Wina sengaja berada di zona itu agar bisa tetap dekat dengan Renan. Hubungan mereka sudah rumit, dan perasaan Bimo yang akhirnya berkembang untuk Wina pun akhirnya juga membuat masalah ini semakin rumit. Bimo kemudian menatap Wina lagi, yang kini sibuk memaki Tista dengan berbagai umpatannya. Aku yang selama ini ada buat Renan, Bim. Aku yang bantu dia bangkit dari kehancurannya karena kehilangan Tista. Bahkan aku juga yang bantuin dia merawat Kira. Aku udah berjuang sampai sejauh ini, Bim. Gimana bisa aku nyerah cuma karena wanita itu? Ini gak adil, isak Wina kemudian, yang membuat Bimo tahu wanita itu mulai mabuk. Dia harusnya gak kembali. Intonasi Wina terus meninggi, sedang Bimo hanya dia membiarkannya. Wanita itu hanya parasit di hidup Renan. Harusnya aku aja yang dia nikahi, bukan wanita itu. Wina menatap nanar pada Bimo, isakannya semakin kuat. Harusnya aku yang ada di posisi Tista, Bim. Harusnya Renan mencintaiku, isaknya. Kenapa dia nggak pernah lihat ke arahku? Melihat isakan Wina yang semakin hebat, Bimo akhirnya menarik wanita mabuk itu ke pelukannya. Ini waktunya untuk nyerah, nah, bisik Bimo yang tetap bisa mengalahkan suara musik yang dinyalakan kencang sekali. Dan waktunya kamu untuk nyari kebahagiaanmu sendiri. Wina menggeleng. Bahagiaku ada di Renan, Bim. Elaknya terisak-isak. Kamu harusnya tahu aku mencintai Renan sedalam apa, karena kamu tahu semua pengorbananku untuk Renan selama ini. Kamu tahu segalanya, Bim. Justru karena aku tahu segalanya, nah, makanya aku minta kamu untuk nyerah. Bimo menyahut cepat dan tegas. Ya, Bimo tahu segalanya, bahkan lebih banyak daripada yang Wina pikirkan. Kamu udah ngelakuin semua yang kamu bisa untuk dapetin Renan, dan kamu lihat, dia tetap aja kembali ke Tista. Wina meremas jaket Bimo dengan kuat-kuat, menyalurkan emosinya tidak hanya dengan tangisan, tapi juga genggamannya. Renan, aku mau Renan, Bim, isaknya. Bimo berdecak karena akhirnya wanita itu sudah benar-benar mabuk dengan racauannya. Bimo akhirnya menatap ke bartender yang sejak tadi menatapi dengan was-was karena takut Wina mengamuk. Mas, bil buat dia hari ini tolong titipkan ke Bang Andro ya, pintanya akhirnya. Siap, Mas Bimo. Bimo lalu menarik Wina berjalan bersamanya dan harus memeganginya erat-erat karena badan wanita itu yang sempoyongan. Karena dengan fokusnya yang kosong, Wina yang mabuk itu terus saja menangis dan tertawa. Tapi tidak ada yang heran karena memang sudah biasa melihat orang mabuk di bar ini. Bimo membawa Wina sampai keluar lalu menyuruhnya duduk di dekat tiang bendera. Tunggu di sini, gue bawa mobil gue ke sini, sentak Bimo dengan tegas, sedang Wina hanya mengangguk-angguk sembari memeluk tiang bendera. Bimo berdecak, lalu segera mengambil mobilnya dan membawanya ke depan Wina. Namun, dia melihat Wina sibuk dengan ponselnya, entah menghubungi siapa. Bimo akhirnya keluar, lalu menghampiri Wina dengan langkah cepat. Kamu lama banget jawabnya sih, Renan, ini aku. Wina, aku di sini, lihat aku. Bimo merebut ponsel Wina dengan cepat, lalu melihat kontak Renan di layarnya tersambung sekitar 30 detik. Bimo berdecak, sedang Wina kemudian ambruk ke pelukan Bimo. Bimo akhirnya mendekatkan ponselnya ke telinga. Sorry, gumam Bimo akhirnya. Bimo, iya, gue. Wina kenapa? Tanya Renan datar. Bimo melirik Wina yang tertidur sembari memeluk pinggang Bimo. Mabuk, jawab Bimo jujur. Gak usah dipikirin, dia kayaknya stres soal kerjaan, makanya hubungin lo kayak gini. Oh, oke. Ya, yo, gue tutup ya. Thanks.
Bimo memutus sambungannya, lalu akhirnya menggendong Wina dan membawanya masuk ke dalam mobilnya. Lu bener-bener bego, nak. Lu cinta sama cowok yang bahkan gak peduli sedikit pun sama lu, gerutunya. Sebelum menutup pintu mobil, Bimo lalu memutari mobilnya dan masuk di bagian pengemudi. Lalu sembari menjalankan mobilnya, dia meraih jaket di kursi belakang dan menaruhnya di tubuh Wina yang memakai pakaian cukup terbuka hari ini. Karena tiba-tiba tubuhnya diselubungi sesuatu, Wina membuka matanya. Dia lalu menatap Bimo dengan senyuman lebarnya. Bimo, panggilnya yang tentu saja diabaikan Bimo. Bimo berdecak. Lu tidur lagi deh, mending nak, bentaknya akhirnya. Bim, tolongin gue, pinta Wina tiba-tiba terdengar memelas. Tolongin gue, please. Apalagi bantuin gue buat dapetin Renan, Bim, pintanya membawa kedua tangannya menangkup. Please, Bimo menggeram marah. Lu mau berbuat sampai sejauh apalagi untuk dapetin Renan, bentak Bimo penuh emosi. Belum cukup selama ini, Wina terisak lalu menutup wajahnya dengan gaya menyedihkannya. Bimo memijat pelipisnya kasar lalu memukul kemudinya dengan emosi. Dulu lu pakai acip sebagai hancurin persahabatan kita, sekarang lu mau pakai gue untuk lakuin apalagi kerenan. Bimo menatap Wina dengan tatapan emosi dan juga mirisnya. Nak, please, just stop it. Lu bukannya dapetin Renan tapi hancurin dia terus. Bukan begitu caranya mencintai seseorang, nak. Wina menarik kakinya naik lalu memeluk lututnya sembari membenamkan wajahnya di sana dengan tangisan yang menggema di dalam mobilnya. Bimo mengalihkan tatapan, tidak lagi berusaha menenangkan wanita itu. Untuk banyak hal yang terjadi di masa lalu, Bimo jadi merasa bersalah hanya karena dirinya tahu apa yang terjadi, tapi tidak melakukan apapun karena perasaannya pada Wina yang membuatnya bodoh dan semakin bodoh lagi.